Bismillahirrahmanirrahim. Para santriku, para sahabatku semuanya. Hidup itu bukan mengikuti gaya, tapi seberapa besar manfaat kita bagi orang lain dan seberapa banyak berkesan baiknya kita kepada orang lain. Kalau hidup itu kurmeng gaya, kalau hidup itu hanya bergaya saja, gayanya saja, maka kamu akan menjadi orang-orang yang stres. Kamu akan menjadi orang-orang yang gila. Kamu akan menjadi orang-orang yang hina. Kamu akan diperdaya oleh dunia. Gaya itu tidak ada habisnya. Gaya itu biayanya besar, menguras pikiran, menguras energi, menguras emosi, menghabiskan semuanya. Jadi orang yang mengikuti gaya, orang yang mengikuti tren, maka dia adalah orang yang menggali kuburnya sendiri untuk kematiannya yang sia-sia. Jadi para santriku, para sahabatku semuanya, hiduplah apa adanya. Tetapi kamu harus banyak-banyak memberikan manfaat bagi orang lain dan orang-orang di sekitarmu. Itu baru yang namanya hidup. Hidupmu itu singkat. Hidup kita itu singkat. Ketika hidup ini hanya untuk mengikuti gaya, kita tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Tetapi ketika hidup ini betul-betul kita gunakan, kita fokuskan untuk amal soleh, untuk bermanfaat, maka kita akan bertumbuh dan berkembang. Pokok kata kuncinya adalah bukan pada gaya, tapi pokok kata kuncinya adalah selama kita ada, selama kita hidup, selama kita sehat, selama kita ada di situ, kita ini bisa membantu apa? Kita ini bisa memberikan apa? Kita ini bisa melakukan apa? Kita ini bisa memberikan kesan baik apa kepada dirinya, kepada mereka, kepada lingkungan sekitar kita. Inilah yang disebut hidup yang bertumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya nanti akan berbunga, berbuah, dan manis rasanya. Para santriku, para sahabatku semua, cukup jangan mengikuti gaya, jangan mengikuti style. Stres nanti, gemblong nanti kita semuanya. Mengikuti gaya nggak ada habisnya. Mengikuti gaya nggak ada habisnya. Tetapi kalau kita fokus orientasi kita, bagaimana memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya agar bisa membantu orang lain, agar bisa bermanfaat, maka insya Allah kita akan menjadi kekasihnya semuanya. Kekasihnya hewan, kekasihnya tumbuhan, kekasihnya manusia, kekasihnya alam. Maka kita akan diukir di setiap tempat. Kita akan diukir di setiap lorong. Kita akan diukir di setiap pikiran dan hati semua makhluk. Itu yang kita kejar adalah kebaikan, manfaat, dan manfaat. Sekali lagi bahwa jangan pernah kita mengikuti gaya. Karena kalau kita mengikuti gaya, stres kita.
capek kita. Banyak masalah yang akan ditimbulkan karena mengikuti gaya. Orang yang mengikuti gaya, sebetulnya dia sedang meracuni dirinya, membunuh dirinya pelan-pelan. Dia akan merelakan berkorban apapun untuk mengikuti gaya. Nah, ini dia kan orangnya kentir, orangnya edan, orangnya senteng begitu kan. Maka para santriku, para sahabatku semuanya, jangan kita hidup mengikuti gaya. Tetapi ayo, tiap waktu yang diberikan oleh Allah, tiap kesempatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan. Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita? Kalau lingkungan kita banyak orang-orang yang menderita, apa yang bisa kita perbuat? Ayo, datangi mereka. Datangi mereka. Kalau di rumah ada beras, kasih beras kepada mereka. Kalau di saku kita ada uang, kasih uang kepada mereka. Kalau kita punya kepintaran, ajari mereka. Kalau kita punya solusi, berikan solusi kepada mereka. Kalau kita punya tenaga, ayo apa? Kalau ada sampah, buang sampah pada tempatnya. Kalau mereka sakit, kita bisa mengobati, kita obati dia. Kalau tidak, kalau kita nggak punya relasi, ayo kita hubungkan ini orang-orang baik, bawa kepada mereka agar mereka peduli kepada mereka. Ini manfaat yang bisa kita lakukan. Orang yang berpikir manfaat, dia tidak pernah memikirkan dirinya. Tetapi dia selalu memikirkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Tidak berpikir apa yang akan mereka berikan kepada kita. Tidak. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya. Maka para santriku, sahabatku semuanya, mari mulai hari ini bangun tidur, mulai kita berpikir apa yang harus aku berikan kepada dunia. Kebahagiaan apa yang harus aku berikan kepada mereka, kepada keluargaku, kepada anakku, kepada suami, istri, orang tua, sahabat, semuanya. Apa yang harus aku lakukan, kebaikan apa? Ada tanaman, kebaikan apa yang harus aku lakukan untuk tanaman? Kepada hewan, kucing, ikan, atau burung, atau apapun, kebaikan apa yang harus mesti aku lakukan hari ini untuk mereka? Untuk udara, untuk apapun, untuk meja, untuk kursi, kebaikan apa untuk mereka? Jadi kebaikan itu bukan hanya sebatas kepada orang makhluk-makhluk hidup, kepada makhluk-makhluk mati atau apapun, semuanya kebaikan. Menjaga, merawat, membantu, semuanya kebaikan. Masya Allah. Banyak sekali tiap hari kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka sahabatku, para santriku semuanya, ayo berlomba-lomba kita dalam menanam kebaikan. Tidak ada hari ini tanpa menanam kebaikan. Tidak ada hari ini tanpa kita berbuat baik. Mimpi kita, cita-cita kita adalah kita bisa bermiliar-miliar, bertriliun-triliun menanam kebaikan. Bayangkan, kalau kita melalui hidup ini dengan kebaikan, maka keberkahan akan mendatangi kita. Maka kemudahan akan membersamai kita. Maka semua dunia akan mendoakan kita. Kunci sukses hidup di dunia ini adalah gemar, semangat menanam kebaikan dimanapun. Para santriku, sahabatku semuanya, ingat tugas kita di dunia ini sebagai pengelola bumi, yaitu mengelola bumi ini adalah memberikan kebaikan. Karena itu tugas kita. Bukan merusak, bukan menghancurkan, bukan menghinakan.
Tapi tugas kita itu adalah membantu kita ini sebagai perpanjangannya Allah. Kita ini sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini. Maka yang harus kita lakukan adalah banyak menanam kebaikan, banyak menanam kebaikan, banyak menanam kebaikan. Kalau kita, niat kita, kesungguhan kita karena Allah, maka yakinlah dunia akan berpihak kepada kita. Yang kita kejar akhirat, yang kita kejar kebaikan, maka dunia ini akan mengejar kita. Ibaratnya, orang yang banyak menanam kebaikan ini adalah orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Orang yang punya segalanya. Siapa sih yang tidak suka dengan orang yang kaya raya? Kaya ilmu, kaya rasa, kaya bantuan, kaya kebaikan. Maka dia akan diinginkan. Inilah yang dimaksud, siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikutinya. Dunia akan mengejarnya. Maksud dunia akan mengejarnya adalah karena dia banyak menanam kebaikan. Karena dia memposisikan dirinya menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi ini. Catat, tanam itu di otak kalian semuanya. Tanam di otak kita semuanya. Dunia akan mengejar kita kalau kita banyak menanam kebaikan, banyak manfaatnya kita di dunia ini. Jadi kalau kita egois memikir ke awake dhewe, hancur kita. Menderita kita semuanya karena kita mikirkan diri kita, karena kita belum banyak manfaatnya untuk dunia ini. Karena kita belum banyak menanam kebaikan. Rumus sukses, tanam kebaikan. Kepada siapapun. Itu kata kuncinya. Kita ini capek sudah mengikuti gaya. Sudah saatnya tinggalkan gaya. Tinggalkan hidup gaya. Capek kita. Saatnya kita adalah bagaimana kita ini hidup bahagia. Hidup selamat. Ya. Hidup selamat. Hidup bahagia. Dengan banyak menanam kebaikan. Memberikan kesan baik kepada dunia ini. Dunia isinya ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, ya benda mati, ya benda hidup, semuanya. Kita berbuat baik tanpa kita tebang pilih. Ini namanya menanam kebaikan. Insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sebagaimana doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para santriku, Abi guru tegaskan, hidup jangan mengikuti gaya, tapi hiduplah dengan banyak menanam kebaikan, memberikan kesan baik kepada siapapun di muka bumi ini.